Kalau zaman selepas keruntuhan Daulah Utsmaniyah itu, posisi amir yang dikatakan dalam hadis-hadis itu, menurut pendapat yang kuat, tidak dianggap kewajiban ketaatannya seperti taat kepada Khulafaur Rasyidun atau pada dinasti-dinasti yang telah disebutkan tadi. Kenapa kok disepakati begitu itu? Karena umat Islam amirnya banyak. Kalau sampai nanti amir itu dianggap ketaatannya seperti ketaatan pada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, begitu, nanti kalau amirnya ada ikhtilaf, nanti bisa bunuh-bunuhan antar umat Islam. Dan amirnya sekarang ratusan, ya berapa pertengkaran yang akan disebabkan alasan taat amir, gara-gara pemahaman imamahnya itu tidak lengkap. Maka amir-amir yang sekarang ini itu posisinya itu ya sebagai panutan untuk grupnya. Yang andaikan grupnya itu nggak kuat untuk ikut amir ini, bisa pindah ke grup lain yang sifatnya grup lain itu juga nggak keluar dari ridhonya Allah. Di amir itu seperti sekarang posisinya seperti kiai satu madrasah gitu. Dan madrasah di Indonesia anggap saja jumlahnya yang terdata dan telah berizin 14.000. Dari 14.000 itu mungkin mayoritas adalah madrasah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau orang tidak kuat dengan kiai ini, bisa pindah ke kiai ini, bisa pindah ke kiai ini, bisa pindah ke kiai ini, asalkan masih di lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Kita orang Tenggono secara umum itu ya usaha sepakat. Nah itu tadi memang di dunia itu nggak ada yang 100%, nggak ada. Usaha sepakat, usaha tidak tabrakan. Ya kalian juga di daerah-daerah begitu. Kalau perkara itu nggak bisa sepakat dan asalkan itu sama-sama punya pegangan, maksudnya bukan maksiat ya. Bukan maksiat ala kita loh. Kan kita ini kadang-kadang kan membuat syariat sendiri ya. Gimana Mas? Ini enggak ikut arahan berarti enggak ikut agama berarti maksiat, berarti sesat, berarti masuk neraka, berarti wih jenenge terjemah model opot ya. Enggak bermutu sama sekali kan. Ya, maka ketika terjadi ikhtilaf dulu itu saya akan dialog lama sama salah satu penanggung jawab. Ini kan hanya masalah teknis saja, biarin aja lah Ustadz. Yang nyaman ikut sana, biar ikut sana, nyaman ikut sini kok jadi sesat-sesatan tuh. Ngapain sih? Agama kita kan agama Islam, bukan agama tabligh sih gitu. Mana ada agama tabligh gitu. Kita ikut tabligh itu kan karena dalam tabligh itu menyemangati kita dengan mengamalkan Islam. Kalau tabligh dianggap agama, nggak ikut arahan Nurul-Mudin, dianggap begini, nggak ikut arahan itu, dianggap begini, itu kan aneh, itu nggak ada dalam pelajaran kita mulai kelas 1 sampai tahasus, ya ada itu. Ini hanya ikhtilaf dalam partai yang namanya jamaah tabligh. Masa terus akhirnya dijadikan di dalam jamaah tabligh ada KLB. Nah, itu aja ini enak kan? Kita sebagai orang KLB itu konferensi luar biasa. Ada pengkudetaan pengini biasa, itu perkara sistem organisasi. Karena ngaku nggak ngaku jamaah tabligh kan bagian dari organisasi juga. Tapi kita enggak organisasi, tapi terorganisir. Wes jenenge apa nyatane ya keroyokan jadi suro, keroyokan jadi organisasi. Keroyokan jadi AMP, keroyokan jadi kai salat. Ya pokok betah men ditindas ya. Beli kai salat enak ya. Ning dili di ekrong ayam panggang ya. Cair. Kita ini enggak terasa, enggak bisa kita ini di dunia ini mau katanya lepas tidak hubul jah, hubul riasah, lah, gombal. Nah, kenyataannya kita diuji oleh Allah dengan begitu juga, gitu. Ini supaya banyak istighfar aja, istighfar.
Insyaallah gitu kan. Ini sekian banyak. Nggak usah salaman ya. Ya, nggak usah salaman ya, insyaallah. Salamannya dari jauh aja, insyaallah. Bukan takut salaman, enggak. Ya kadang-kadang nggak salaman nggak apa-apa. Itu perkara yang nggak wajib itu jangan diwajibkan. Itu tadi loh, latihan perkara yang nggak wajib jangan diwajibkan. Masya Allah, awal-awal ikhtilaf dulu tuh, ikhtilaf yang awal-awal itu nggak tahu berapa banyak tempat-tempat yang kita mendinginkan biar nggak tengkar. Termasuk ada fatwa dari Sulawesi halal darahnya, ya kan? Dari Masya Allah, saya redakan, saya telepon jangan gitulah. Terus ganti yang timnya satunya datang ke sini, ada polisi kan sudah siap pakai apa badik sana ya, pakai badik, ada yang badik mau pakai senjata laras panjang mau ngerebut kerung-kerung. Innalillahi, tablik mau apa jadi ini sembrono? Wah, tak karo gitu mulai pagi sampai jam berapa, sampai dulu sampai asar biar nggak terjadi tengkar. Ini jenenge agama tablik nih jenenge, kalau agama Islam lagi. Jadi kalau sudah urusan keilmuan kan, semua organisasi yang masih menyatakan muslim kita harus mengayominya. Kalau tabligh kita sudah ada arahnya. Kalau sampai lembaga keilmuan yang kita kelola itu terkontaminasi dengan harus sesuai arahan sana atau sini urusan tabligh, berarti lembaga kita ini lembaga yang nggak dewasa. Berarti kita ini nggak siap untuk jadi ahlu sunnah yang seutuhnya. Maka ketika ia ngurusin wafat dan saya sana takziah, ngobrol-ngobrol dengan putra-putra beliau, pondoknya lumayan berkembang, ngobrol, apa nasihatnya? Gus, nasihatnya pondok ahlu sunnah itu nggak banyak, dan ini termasuk diakui oleh ulama, termasuk pondok ahlu sunnah ini pondok Payaman ini. Maka saya berharap Payaman itu bisa jadi tempat belajarnya ahlu sunnah dari mana-mana. Maka biar sempat berkembang, jangan sekali-kali ikhtilaf tabligh dimasukkan dalam pelajaran kurikulum atau otaknya santri. Nanti biar yang ngaji di sini itu berbagai macam orang, bukan orang tabligh tok. Dia bilang pada Gus Hamid, Gus Muhammad, ini motor suara. Kita begitu itu. Akhirnya kita ini dengan segala macam golongan, kalangan Nahdiyin, kalangan Nizamuddin, kalangan Surah Alam, masih bisa memberikan masukan gimana sih berakidah Ahlussunnah. Bukan berakidah tabligh, nggak ada, kita belum ketemu berakidah tabligh kok nggak ada. Berakidah Ahlussunnah. Iya kan, mana kan? Ini jenenge pondok Ahlussunnah, gak pondok tabligh. Pondok tabligh kan sekarang. Kalau kita ini nggak seperti arahan yang barusan kita dengar. Sekarang kalau ada orang ngeritik kita, apa sih untungnya jadi jamaah tabligh? Wong masyaihnya pada gelut. Ya, kita jawabnya bagaimana? Apa sih untungnya ikut jamaah tabligh? Wong sana ngaji sana, ngaji sini. Jadi kalau kita ini nggak dewasa dalam menghadapi ikhtilaf, termasuk tarbiyah untuk merusak umat adalah ikut jamaah tabligh. Karena apa? Karena dididik untuk fanatik rombongannya masing-masing untuk nyaci umat Islam. Ayo. Ini kita omong terus terang. Nah sekarang ini kita ikut jamaah tabligh ini jadi baik apa malah jadi tukang nyaci? Nah kalau jadi tukang nyaci berarti kita tambah dekat dengan surga atau tambah dekat dengan neraka? Iya Pak, gitu kan, kita harus berani begitu kan. Didik untuk diri kita kan ini majelis khusus, walaupun sebagian bukan alumni nggak apa-apa, dengar nggak apa-apa. Prinsip kita ini bukan perkara yang ditutup-tutupi. Kita ini ikut tabligh biar jadi tambah takwa. Maka semua dalam gerakan jamaah tabligh yang tidak menyebabkan takwa nggak boleh diikuti. Arahan apa aja, pokoknya ada arahan sebagian orang Temboro begitu itu, jadi nggak takwa, jangan diikuti. Yang kita pakai kan Temboro sendiri kan, kalau yang lain kan kalian yang dengar kan kalian nggak dengar, suaranya udah beda. Itu mudah, jadi konsep hidup itu harus jelas. Biar kita kapan aja itu mati itu surga gitu kan.
Allah. Tidak boleh semua muslim, wabil khusus santri yang di depan saya ini, meluangkan waktu untuk suudzon pada orang Islam. Itu kamu salurkan untuk doa untuk negeri ini, doa untuk para ulama, doa untuk para ulama, doa untuk semua umat Islam seluruh dunia, doa hidayah untuk yang belum Islam. Itu lebih baik. Ngapain kita meluangkan waktu untuk itu, Pak? Ya, kurang lebih begitu itu.